Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KSTV. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Jumat Mubarak, Jumat berkah pada 4 Agustus 2023 bertepatan dengan bulan kemerdekaan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, saya Firman Istanto kembali di program Sakinah dengan tema nuansa kemerdekaan, yaitu Islam dan Cinta Tanah Air. Dengan narasumber yang terhormat, beliau adalah Ustazah Endang Lestari SPI, anggota bidang dakwah Salimah Kota Kediri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ini hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan, pasti tambah semangat Ustazah ya? Insya Allah. Untuk selalu Semakin cinta semangat pada tanah air. Betul. Baik, moga Ustazah untuk mukadimahnya disilakan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV yang berbahagia, yang ada di Kediri Raya ya. Alhamdulillah hari ini, sore hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan seluruh keluarga Kediri semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan berbahagia menyambut momen istimewa, yaitu kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia ya. Alhamdulillah, salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini tema yang cukup istimewa, Ije, Mas Ustazah. Firman, karena memang mengambil momen yang sangat kita tunggu-tunggu biasanya. Betul sekali. Karena akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang semarak di lingkungan kita ya. Inje. Lomba-lomba nanti sebentar lagi sudah akan memenuhi Iya. halaman-halaman dan Menyemarakan jalan-jalan. ulang tahun kemerdekaan Betul. yang ke-78 tahun Ustazah Masya ya. Allah. Alhamdulillah Baik. ya, sudah 78 tahun negara kita tercinta ini sudah merdeka. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Islam dan cinta tanah air. Ini pasti topik yang menarik ya. Kalau kita lihat Islam itu sendiri, Inje. Islam itu dari kata aslama yang artinya selamat ya, selamat gitu. Sehingga memang kita tahu Islam itu senantiasa membawa perdamaian, membawa keselamatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa Islam itu di mana saudaramu selamat dari perbuatan dan perkataanmu gitu ya. Baik. Masya Allah ya, artinya benar-benar Islam itu menjaga supaya kita bisa terus damai, hidup damai dengan lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita, dan juga mengajarkan kita untuk berhati-hati supaya tidak menyakiti hati orang lain, maupun juga tidak sampai menyakiti dalam arti mungkin fisik dan sebagainya. Baik. Sehingga selamat gitu ya. Nah itu Islam. Nah, dan Baik. Islam itu juga adalah agama fitrah. Islam itu dalam surat Rum ayat 30 itu dikatakan Islam sebagai agama fitrah, dan fitrah dari Allah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan fitrah ini tetap. Nah yang menarik hubungannya adalah bahwa cinta tanah air itu adalah naluriah ya, Baik. Mas ya. Jadi setiap orang itu pasti mencintai tanah kelahirannya. Betul nggak sekali, ya? Ustazah. Betul sekali ya. Kita senantiasa kita kerasan, kita nyaman, kita bahagia tinggal di tanah kelahiran kita. Bahkan ketika kita sudah berada di tempat yang jauh pun kita merindukan untuk kembali ke tanah air kita. Betul ya. sekali Di Ustazah. momen mudik misalnya itu ya, itu pasti dengan berbagai upaya diusahakan untuk kembali ke tempat kelahirannya. Kalau yang di luar negeri juga begitu mungkin ya, akan kembali ke Indonesia dan sebagainya. Nah, artinya bahwa bahwa cinta tanah air yang itu merupakan naluri kita, yang dalam Islam itu naluri itu dikatakan sebagai fitrah ya, maka sangat relevan antara agama Islam ini dengan cinta tanah air gitu ya. Sehingga mungkin nanti di penjelasan selanjutnya kita akan bisa melihat bagaimana cinta tanah air seperti apa implementasinya, dan juga bagaimana Rasulullah pun mencontohkan bahwa beliau juga sangat mencintai tanah airnya. Begitu gitu. bangganya dan cinta kita pada tanah air juga sebagai cerminan kita juga sebagai seorang muslim yang baik ya Ustazah ya. Betul sekali. Mengamalkan
kaidah Islam. Baik, Nggih. Ustazah, bagaimanakah cara menumbuhkan rasa cinta tanah air menurut syariat Islam? Karena mungkin ada beberapa orang yang dia cinta tanah air namun caranya salah ya. Mungkin melanggar syariat Islam atau mungkin belum ada yang benar tapi menganggap dirinya benar. Nah, bagaimana cara menumbuhkan yang benar, Ustazah? Cinta tanah air sesuai dengan syariat Islam. Iya. Otomatis kalau sesuai syariat Islam berarti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh nabinya ya. Nah, cinta tanah air bisa kita implementasikan dalam banyak hal ya. Baik. Sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan momen kita sedang berada di mana dan apa yang kita lakukan ya. Kalau kita sekarang sedang menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik, kita sebagai seorang warga masyarakat berarti kita juga harus menjadi warga yang baik dengan bertetangga yang baik, berpartisipasi dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar untuk ikut membangun desa, membangun kampung kita, membangun kota kita dengan baik gitu ya. Tidak malah justru kita mungkin membuat satu kegaduhan, satu sikap yang justru menimbulkan bukan perdamaian tapi malah perpecahan. Baik, nah, ini menciptakan pertentangan ini sangat bertentangan dengan cinta tanah air. Betul ya. sekali. Mungkin bagi dia membela namun sehingga membuat kegaduhan ya, betul, sehingga ketentraman, keharmonisan jadi berkurang, Ustazah ya. Betul sekali, karena warga Indonesia kan sangat beragam, ada Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi sangat beragam, baik suku, baik bangsa dan sebagainya. Dan juga secara individu kita juga punya karakter yang berbeda, agama-agama yang berbeda, maka sebagai seorang muslim kita juga harus bisa menempatkan diri sebaik-baiknya bagaimana kita bersikap yang menunjukkan sebagaimana Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin gitu ya, memberikan rahmat, kasih sayang kepada semua orang. Baik. Begitu. Dengan toleransi, menghormati, menghargai adalah salah satu bentuk cinta tanah air juga, Ustazah ya. Ya, betul sekali. Baik Ustazah, bicara masalah mencerminkan, manakah ayat Al-Quran yang mencerminkan tentang rasa cinta tanah air? Oh iya. Mungkin bisa disebutkan, silakan. Iya. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang juga menunjukkan bahwa kita mencintai tanah air ya. Dalam surat Mumtahanah ya, saya coba lihat. Surat Mumtahanah ayat surat Mumtahanah ayat ke-8, surat ke-60 ini. Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memarahimu karena faktor agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halaman. Jadi bahkan dalam ayat ini itu posisi agama dan kampung halaman dalam hari ini kita bisa artikan sebagai tanah air itu sama gitu ya. Jadi kita tidak boleh memerangi orang-orang yang mereka memegang teguh agamanya dan orang-orang yang tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Artinya orang-orang yang tidak mengganggu, tidak membuat kamu terusir dari tanah airmu gitu. Artinya inilah yang menunjukkan bahwa kita juga Allah memerintahkan atau menggambarkan dalam ayat ini bahwa tanah air itu juga penting. Cinta tanah air itu penting dan itu harus dijaga. Jangan sampai kita melakukan atau membuat orang tersingkir dari tanah airnya, karena keluar dari tanah air bagi seseorang itu pasti sesuatu yang membuat sengsara ya. Dan ketika dia berada di tanah airnya, di kampung halamannya, itu adalah suatu suasana ataupun keadaan yang sangat dia inginkan, yang itu merupakan anugerah bagi dia gitu ya. Bayangkan kalau kita jauh dari tanah air kita ya, pasti kita juga sangat berat gitu ya. Nah, kalau dalam beberapa contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada momen-momen di mana Rasulullah menunjukkan bahwa beliau itu sangat cinta pada tanah airnya ya. Rasulullah itu kan lahir di Makkah ya, lahir di Makkah, kemudian pada waktu beliau sudah berusia 50-an tahun, setelah beliau berdakwah di Makkah selama sekitar 10 tahun, beliau karena terus dihalangi, bahkan bisa dikatakan diusir ya, diperangi, maka beliau akhirnya hijrah ke Madinah, karena itu pun juga diperintahkan oleh Allah supaya mendapatkan tempat yang lebih baik. Nah, ketika mau hijrah itu beliau sempat semacam curhat gitu, mengadu pada Allah gitu ya. Beliau mengatakan, wahai Mekah,
engkau adalah tanah yang sangat aku cintai. Kalau masyarakatmu tidak memerangi aku, maka aku tidak akan pergi meninggalkanmu, gitu ya. Jadi beliau itu sangat mencintai tanah airnya, gitu ya. Bahkan ketika beliau sudah sampai di Madinah pun beliau meminta sama Allah, mengharap sama Allah supaya suatu saat bisa kembali ke Mekah. Dan Allah mengabulkan itu. Ya. Alhamdulillah. Setelah sekitar belasan tahun di Madinah sudah perjuangan dakwah beliau sudah sangat berhasil, baik sekali, ya. berhasil. Akhirnya bisa kembali ke Mekah dan menaklukkan Mekah, membuat seluruh penduduk Mekah itu menjadi Muslim, gitu ya, Masya Allah ya. Jadi keinginan beliau, kerinduan beliau akan tanah airnya itu oleh Allah dikabulkan. Terobati dan lunas, Ustazah ya. Lunas, di mana Rasulullah dulu diusir di Mekah, hijrah ke Madinah. Setelah belasan tahun kembali ke Mekah dan berhasil mengislamkan. Mengajak seluruh warga Mekah akhirnya kembali ke Islam, kembali ke fitrahnya. Baik. Ini dimana menumbuhkan rasa cinta tanah air itu sangat penting sekali, Ustaz ya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan yang berharga. Nah, suatu saat seperti Rasulullah, akhirnya beliau bisa kembali ke Makkah dan berhasil mengislamkan atau mengembalikan fitrahnya warga Makkah. Baik, Anda bisa bergabung bersama kami di 0878-1406-5351. Anda bisa WhatsApp di 0878-1406-5351. Baik, Ustazah, bicara masalah perjuangan ya. Setiap warga negara pasti ingin berjuang, ingin memberikan terbaik untuk cinta tanah airnya. Wujud cinta tanah airnya ya. Namun ada beberapa mungkin kelompok atau golongan yang mungkin tidak terlalu suka atau tidak terlalu ikut meramaikan acara-acara kemerdekaan. Gitu ya. Apakah seperti ini dibolehkan atau bagaimana, Ustaz? Karena ini kepercayaan ya. Mungkin ada sebagian kelompok yang tidak perlu kita merayakan kemerdekaan, cukup dengan bersyukur gitu. Ada kelompok lain yang harus dirayakan, harus dengan acara besar-besaran yang terkadang itu dengan memboroskan keuangan atau memaksakan keuangan. Sebenarnya bagaimana kita menanggapi hal tersebut dalam konteks syariat Islam, Ustaz? Memang sebenarnya pada prinsipnya kita merayakan kemerdekaan ini kan bentuk syukur kita ya, syukur kita kepada Allah SWT bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Kita hidup di Indonesia yang kita cintai ini sungguh nikmat anugerah yang sangat tidak terkira ya, sangat luar biasa. Karena apa? Kita di sini bisa melakukan semua aktivitas dengan baik, dengan nyaman, kita bisa beribadah tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang ngebom ya. Iya, karena tanpa ada yang kemarin lihat di India itu sampai ada pembunuhan, terus pengusiran. Alhamdulillah di Indonesia ini semua umat beragama saling menghormati, saling menghargai. Betul sekali. Makanya kita bersyukur sekali di momen 78 tahun Indonesia Merdeka ini, kita insya Allah bentuk rasa syukurnya ini bisa kita wujudkan dalam berbagai hal ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah boleh dirayakan besar-besaran? Ya itu kembali kepada kita semua ya. Kita mensyukuri nikmat Allah itu bisa dengan berbagai macam. Paling tidak kita mengingat berterima kasih pada Allah dengan mengucapkan hamdalah, kemudian kita wujudkan dalam aktivitas atau hal-hal yang baik. Mungkin pengajian ya Ustazah ya. Bisa juga tasyakuran gitu ya. Tasyakuran yang bermanfaat, yang mungkin justru tidak menghambur-hamburkan berbagai macam hal-hal yang justru malah merusak ya. Pengennya bersyukur tapi malah merusak. Nah, ini yang perlu seperti petasan atau mungkin yang merugikan. Pernah di Blitar bikin petasan 2 rumah 3 rumah hancur ya. Intinya sesuai dengan kapasitas ya, jangan memaksakan kapasitas kita. Baik, kita akan kembali di tema Sakinah kita hari ini, Islam dan cinta tanah air, tapi setelah jeda iklan. Tetap di program Sakinah KSTV. Iya, monitornya nggak ada ya. Nggak ada monitornya, susah.